Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Nafal Hardi Alanik dengan C119 ingin mempresentasikan materi-materi praktikum fisiologi reproduksi organisme akuatik dari minggu pertama hingga minggu ke-14. Nah, bahasan pertama yang akan kita bahas yaitu tentang ciri seksual primer dan juga sekunder. Apa itu ciri seksual primer? Ciri seksual primer itu merupakan suatu ciri yang berkaitan langsung dengan proses reproduksi organisme akuatik. Contohnya seperti testis pada jantan dan juga ada ovarium pada betina. Lalu yang kedua itu ciri seksual sekunder, yang dimana ciri seksual sekunder itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang menyangkut organ yang merupakan alat bantu pada proses pemijahan seperti alat bantu kopulasi ataupun penempatan telur dengan sebutan nama lainnya itu ovopositor, dan pengeraman juga yang berkaitan dengan bentuk dan juga warna bagian tertentu pada tubuh ikan. Nah, lalu selanjutnya contohnya itu pada anatomi organ reproduksi teleostei dan vertebrata. Contohnya itu pada ikan lele mutiara atau dengan nama lain Clarias gariepinus. Yaitu terdapat perbedaan antara jantan dan betina. Pada bejantan itu terdapat testis yang umumnya rata-rata itu berwarna putih nih kalau misalnya dia udah matang gonad. Lalu yang kedua itu pada betina itu akan berwarna merah kecoklatan begitu pada gonadnya ketika sudah matang gonad. Oke, lalu bahasan selanjutnya adalah perkembangan gonad dan gambaran histologis ataupun seluler organ reproduksi pada ikan. Nah, pematangan gonad sendiri itu dapat dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya itu faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi proses pematangan gonad yaitu perbedaan dari fotoperiod. Nah, teknik yang dilakukan untuk menjamin kelangsungan proses pematangan gonad itu dengan merekayasa kondisi lingkungan tersendiri. Next. Nah, lalu ada GSI dan HSI. Ikan yang akan memijah akan mengalami kenaikan bobot gonad ikan pada tahap maksimal dan kemudian akan menurun secara cepat pada saat proses pemijahan berlangsung hingga berakhir. Nah, telur yang terdapat pada gonad akan semakin membesar seiring dengan tingkat kematangan gonad yang terus meningkat pula. Adapun rumusnya itu rumus perhitungan GSI. GSI sama dengan WG dibagi W dikali 100%. Dan HSI sendiri itu HSI sama dengan WH dibagi W dikali 100%. Lalu selanjutnya adalah diameter telur dan juga fekunditas. Nah, telur di sini tuh sangat erat ya teman-teman dengan ukuran diameter serta fekunditasnya sendiri. Diameter rata-rata telur dan pola distribusi ukuran telur yang mengembang merupakan ciri-ciri gonad ikan yang mengalami pematangan. Fekunditas sendiri merupakan semua telur yang akan dikeluarkan pada waktu pemijahan. Jadi fekunditas itu tuh telur-telur yang akan dikeluarkan ketika ikan memijah begitu. Terdapat 4 metode nih yang dapat kita lakukan untuk mengukur fekunditas ikan. Yang pertama itu metode jumlah, kedua volumetrik, yang ketiga gravimetrik, dan yang keempat von Bayer. Dan yang paling sering digunakan adalah metode volumetrik. Oke, selanjutnya itu tentang induksi hormonal dan hipofisa. Nah, hormon reproduksi pada ikan akan dikendalikan nih oleh hormon gonadotropin. Hormon gonadotropin sendiri itu dikendalikan oleh gonadotropin releasing hormone atau umumnya ataupun singkatannya kita kerap menyebutnya dengan GnRH. Nah, gonadotropin releasing hormone sendiri atau GnRH akan menghasilkan FSH atau kepanjangannya itu follicle stimulating hormone, dan juga LH atau kepanjangannya yaitu luteinizing hormone. Nah, terdapat beberapa nih senyawa-senyawa hormonal yang dapat kita gunakan pada induksi hormonal dan juga hipofisa. Yang pertama itu PMSG atau kependekan dari pregnant male serum gonadotropin. Lalu yang kedua itu ada senyawa yang bernama 17A metylistosteron, dan yang ketiga itu ada 17B estradiol. Lalu yang keempat OODEF. OODEF itu merupakan suatu senyawa hormonal yang terbuat dari campuran AD atau antidopamin nih dan premix hormon PMSG. Jadi dia itu tuh terbuat dari dua senyawa hormonal ini, lalu terbentuklah ODEV. Lalu yang terakhir ada senyawa ovaprin.
Nah, tadi kita sudah membahas nih terkait induksi hormonal. Lalu sub yang kedua itu terkait hipofisa. Kalau misal teman-teman bingung apa sih hipofisa itu? Hipofisa sendiri merupakan suatu kelenjar endokrin yang dimana posisinya itu tuh terletak di bawah otak dalam seka fursika. Nah, jadi si hipofisa ini tuh seperti suatu kelenjar nih, kelenjar yang bernama tuh kelenjar endokrin yang dimana posisi dia itu tuh berada di bawah otak teman-teman, tepatnya di dalam seka fursika. Oke, lanjut. Nah, seperti yang saya bilang seperti sebelumnya, dalam induksi hormonal itu tuh terdapat beberapa, mari kita review ulang, terdapat beberapa senyawa-senyawa ataupun larutan ya seperti itu. Yang pertama hormon PMSG, dia itu bentukannya itu kalau misalnya kita visualisasi merupakan suatu cairan yang dimana terdapat dalam botol begitu, dan ukurannya juga ada yang besar dan juga ada yang kecil. Lalu ada 17A atau 17A metilestosteron dan juga 17B estradiol. Nah, visualisasi dari 17A metilestosteron dan juga 17B estradiol itu hampir mirip teman-teman. Dia bedanya itu di tulisan dan juga kita harus memperhatikan lebih lanjut ataupun lebih teliti nih. Apakah yang membedakan dari kedua ini? Begitu. Oke, lalu selanjutnya mari kita masuk ke bahasan terkait rekayasa kelamin. Nah, mungkin umumnya nih teman-teman tuh udah pada tahu lah ya ataupun sering mendengar terkait kata-kata seks reversal. Nah, jadi rekayasa seks reversal sendiri itu sama aja sih artinya itu dengan rekayasa kelamin. Nah, kalau misalnya masih bingung apa sih seks reversal ataupun rekayasa kelamin sendiri? Nah, rekayasa kelamin sendiri itu merupakan pengarahan kelamin nih, atau kita itu tuh mengarahkan suatu kelamin sesuai kelamin yang akan yang kita inginkan begitu. Jadi kita merekayasa kelamin sesuai kelamin apa nih yang kita inginkan. Dan juga contohnya itu rekayasa kelamin itu baik dari jantan maupun ke betina ataupun sebaliknya dari betina juga ke jantan. Jadi kita itu merekayasa kelaminnya itu tuh sesuai dengan keinginan kita, kelamin apa yang ingin kita hasilkan dari organisme tersebut. Apakah dari jantan kita ingin menghasilkan ke betina ataupun ke betina kita akan menghasilkan jantan. Itu bisa kita lakukan dengan rekayasa kelamin. Nah, contoh dari rekayasa kelamin sendiri itu terdapat pada ikan mas dan juga ikan cupang. Ikan mas ini tuh umumnya akan direkayasa kelamin dari jantan ke betina. Alasannya kenapa? Karena dari ikan mas sendiri, betina itu tuh cenderung lebih cepat pertumbuhannya daripada ikan mas jantan begitu. Lalu yang kedua ada ikan cupang yang umumnya itu dari betina ke jantan, dikarenakan dari ikan cupang sendiri itu si jantan ini tuh memiliki suatu nilai pandang ataupun nilai visualisasi yang cukup lebih menarik daripada si betina sendiri. Nah, senyawa apa sih yang dapat kita gunakan dalam merekayasa kelamin? Nah, senyawa itu tuh yang pertama ada hormon 17A metiltestosteron. Lalu yang kedua itu penghambat aromatase atau aromatase inhibitor. Lalu yang ketiga ada senyawa propolis, dan juga yang terakhir itu ada senyawa akriflavin. Begitu teman-teman semuanya. Oke, kita next. Nah, visualisasi sendiri dari senyawa propolis itu dia bentukannya itu seperti suatu cairan yang dimana itu botolnya itu tuh umumnya itu seperti kayak insto teman-teman. Jadi dia itu kayak obat tetes mata kecil segini. Nah, itu merupakan visualisasi propolis. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin membeli senyawa tersebut, pastikan propolis yang asli itu tuh bentukannya seperti kayak insto yang obat tetes mata tersebut. Nah, untuk akriflavin sendiri itu visualisasinya itu dia tuh cenderung seperti botol tinta teman-teman, botol tinta yang dimana ruang atau volume dari botol itu gede, namun memiliki tutup botol yang kecil begitu. Oke, next. Nah, lalu ke bahasan selanjutnya teman-teman. Bahasan selanjutnya ini tuh terkait bioassay. Nah, kalau misalnya teman-teman masih bingung apa sih bioassay itu, jadi kita akan mereview ulang sedikit apa itu bioassay.
Nah, bioassay itu tuh merupakan salah satu metode teman-teman, yang dimana metode tersebut tuh menggunakan bahan-bahan hidup untuk mendeteksi zat dan menentukan potensi toksisitas bahan kimia yang terkontaminasi. Nah, jadi dia itu tuh kayak kita menggunakan suatu bahan-bahan hidup, yang dimana tujuan dari menggunakan bahan-bahan hidup ini adalah untuk mengetahui toksisitas bahan kimia yang terkontaminasi, begitu teman-teman. Jadi kita akan mengetahui bahan kimia apa nih yang mengkontaminasi dari produk ini ataupun mungkin dari senyawa ini, begitu. Jadi kita dapat melakukan dengan bioassay. Nah, bioassay itu umumnya digunakan untuk menyaring bahan kimia yang berpotensi berbahaya di tanah yang terkontaminasi. Contohnya seperti air minum, air limbah, makanan, dan bahan-bahan lainnya. Oke, next teman-teman. Nah, lalu masuk ke materi selanjutnya, itu tentang preservasi atau preservation gonad. Gonado preservation atau preservasi gonad. Yang artinya itu preservasi itu seperti yang kita ketahui itu pengawetan. Nah, sedangkan gonad sendiri merupakan organ yang menghasilkan sel gamet, yaitu sel telur dan spermatozoa. Kriopreservasi atau pengawetan kriogenik merupakan proses dalam mempertahankan nih teman-teman organel sel, jaringan, matriks ekstraseluler, organ ataupun struktur biologi lainnya yang rentan terhadap kerusakan akibat kinetika kimia yang tak teratur dengan cara pendinginan sampai suhu yang sangat rendah. Nah, jadi kita melakukan sebuah pengawetan gonad, intinya kita melakukan sebuah pengawetan gonad dengan cara itu dengan pendinginan sampai suhunya itu tuh mencapai titik yang rendah teman-teman. Jadi kita bisa memanfaatkan gonad ini sendiri itu di hari mendatang, begitu. Jadi kita bisa mengawetkannya terlebih dahulu. Next teman-teman. Nah, mungkin preservasi gonad tadi itu merupakan materi terakhir ya dari review materi kita pada kali ini. Semoga review materi saya yang saya sampaikan dari materi pertama hingga materi ke-14 ini menuai manfaat untuk kita semua, agar kita bisa lebih memahami ataupun mendalami materi-materi fisiologi reproduksi organisme akuatik yang telah kita pelajari dari awal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.